Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas mengenai pohon keputusan. Apa saja yang akan kita bahas pada pohon keputusan materi kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, apa yang dimaksud dengan pohon keputusan, lalu konsep dari pohon keputusan itu sendiri, lalu komponen dalam pembuatan pohon keputusan, kemudian prosedur pembuatan pohon keputusan, dan yang terakhir diagram pohon keputusan. Kita masuk yang pertama, pendahuluan dari pohon keputusan. Yang melatar belakangi adanya pohon keputusan ini adalah yang pertama yaitu para manajer sering menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi tersebut menyebabkan hasil dari suatu penyelesaian atau pilihan yang dari berbagai alternatif penyelesaian menjadi sulit untuk diperkirakan. Oleh karena itu, para manajer dalam membuat suatu keputusan akan melibatkan banyak sumber daya tertentu. Manajer juga sering menggunakan berbagai cara untuk mengurangi unsur-unsur keraguan dan ketidakpastian dalam setiap keputusan yang hendak dibuat. Pohon keputusan dikembangkan untuk membantu para manajer dalam membuat serangkaian keputusan yang melibatkan adanya suatu peristiwa ketidakpastian. Bahkan, peristiwa tersebut menimbulkan risiko tertentu. Pohon keputusan juga sangat berguna bagi suatu tim yang mengadakan analisis masalah untuk kemudian dipecahkan bersama-sama dalam tim. Karena masalah yang dihadapinya dan pemecahannya saling berkaitan. Oleh karena itu, tanpa bantuan anggota tim lainnya, masalah yang begitu kompleks juga tidak akan dapat dipecahkan dengan baik dan benar. Masuk yang kedua yaitu konsep dari pohon keputusan. Pohon keputusan didefinisikan menurut Susan Wells dan John C. Kramer sebagai diagram yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan, serta konsekuensi dari masing-masing alternatif. Sedangkan menurut Azhar Kasim, pohon keputusan adalah model grafik yang menggambarkan urutan-urutan suatu keputusan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dari situasi keputusan yang berangkai. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pohon keputusan merupakan alat bantu manajemen dalam membuat keputusan untuk masalah-masalah yang kompleks, berangkai, dan memerlukan serangkaian pemecahan masalah yang berurutan dalam suatu teamwork yang baik. Suatu pohon keputusan dapat berbentuk deterministik ataupun probabilitas atau skolastik atau stokastik. Kedua bentuk itu pun terdiri dari suatu masalah pada tahap tunggal atau single stage dan satu keputusan ataupun tahap ganda atau multi stage untuk serangkaian keputusan. Nah, kita kembali lagi ke bentuk sederhananya seperti ini. Jadi pohon keputusan terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu deterministik tadi atau probabilistik atau stokastik. Nah, dari kedua jenis pohon keputusan tersebut terdapat dua jenis. Misalkan deterministik di sini mempunyai jenis single stage maupun multi stage. Kemudian probabilistik juga sama, mempunyai dua jenis, yaitu single stage dan multi stage. Single stage ini tadi pemecahan masalahnya berasal hanya diselesaikan dalam satu tahap atau tahap tunggal untuk satu keputusan. Sedangkan pada tahap ganda atau multi stage diperlukan serangkaian keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikutnya, pohon keputusan deterministik merupakan pohon keputusan yang menyajikan suatu masalah di mana setiap alternatif yang mungkin dan hasilnya diketahui dengan pasti. Jadi, deterministik ini hasilnya diketahui dengan pasti. Hal ini berarti suatu pohon keputusan deterministik tidak mengandung titik kemungkinan dari suatu hasil. Jadi, pada pohon keputusan deterministik ini hasilnya sudah jelas, pasti, atau dapat diperkirakan. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain yang perlu dipikirkan. Jika kita dihadapkan pada dua atau lebih alternatif pilihan penting suatu hasil di masa yang akan datang atau profit, maka keputusan yang akan kita ambil adalah alternatif pilihan yang menghasilkan profit terbesar. Karena hal demikian pasti terjadi. Sebaliknya, jika kita
dihadapkan pada permasalahan biaya, maka yang akan kita pilih adalah biaya yang paling minimal. Kita ingat konsep yang minggu kemarin sudah dijelaskan mengenai menentukan jika pengeluaran tersebut biaya, maka harus diminimalkan. Menggunakan apa? Menggunakan metode minimax. Kemudian jika suatu hal tersebut menghasilkan profit, maka kita harus memilih yang paling besar. Seperti itu. Kita sudah pelajari konsep yang minggu kemarin. Nah, ini kelanjutannya. Lalu pohon keputusan deterministik bisa dilakukan melalui satu tahapan maupun melalui banyak tahapan. Yang pertama yaitu satu tahapan, berarti suatu masalah akan diputuskan hanya dengan satu keputusan dan tidak menimbulkan permasalahan lain. Itu untuk pohon keputusan deterministik satu tahapan. Kemudian ada juga yang banyak tahapan, berarti suatu masalah yang akan dipecahkan melalui pohon keputusan mempunyai paling sedikit satu titik keputusan dan mencakup berbagai keputusan yang berurutan. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu pohon keputusan stokastik merupakan pohon keputusan yang menyajikan suatu masalah di mana setiap alternatifnya dihadapkan adanya banyak kemungkinan memperoleh hasil dan tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan terjadinya hasil tersebut dinyatakan dalam probability atau persentase tertentu. Jadi pada pohon keputusan yang sebelumnya deterministik, hasilnya kita sudah tahu. Ini akan kemana, ini akan menghasilkan untung seberapa besar, kita pilih yang paling besar keuntungannya. Kemudian jika masalah tersebut menimbulkan kerugian, kita pilih kerugian yang paling kecil. Namun lain halnya dengan pohon keputusan stokastik yang kita tidak tahu akan memperoleh hasil yang bagaimana nantinya jika kita menentukan keputusan ini. Seperti itu. Jadi kemungkinan terjadinya hasil yang diharapkan hanya dinyatakan dalam bentuk probabilitas atau persentase tertentu. Kemudian sama halnya dengan pohon keputusan deterministik, pohon keputusan stokastik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama satu tahapan yaitu pohon keputusan mempunyai paling sedikit satu titik kemungkinan peristiwa dan mencakup satu pengambilan keputusan saja. Kemudian tahap ganda, pohon keputusan mempunyai paling sedikit satu titik keputusan dan mencakup berbagai pengambilan keputusan secara berurutan. Sama, ini konsepnya sama dengan pohon keputusan deterministik yang tadi dijelaskan. Kita lanjutkan, kita masuk yang ketiga, yaitu komponen dari pohon keputusan. Apa saja komponennya? Yang pertama yaitu titik pilihan, cabang alternatif, titik hasil, cabang hasil, dan kesuksesan atau payoff. Kita akan menceritakan satu persatu. Yang pertama kita masuk ke titik pilihan atau choice node yang merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang paling baik atau yang terbaik. Kemudian yang kedua, cabang alternatif atau alternative branch merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada akhir dari suatu cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan hasil dari suatu hasil yang diharapkan. Titik hasil yang ketiga yaitu outcome node merupakan hasil dari tiap cabang-cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. Berikutnya cabang hasil atau outcome branch merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan atau biaya, bisa dikategorikan dalam biaya atau profit. Nah, sedangkan kesuksesan atau payoff atau ganjaran, kalau kita kemarin menyebut payoff itu adalah ganjaran, di sini bahasa pada pertemuan kali ini dibahasakan atau dimaksudkan kesuksesan. Tapi maksudnya sama saja antara kesuksesan atau ganjaran atau yang diperoleh entah itu biaya atau profit. Itu tadi kesuksesan atau payoff merupakan sekumpulan laba atau benefit atau biaya atau cost yang mungkin dihasilkan
yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Masuk ke yang keempat, prosedur pembuatan pohon keputusan. Pertama-tama, pembentukan pohon keputusan akan lebih mudah jika melalui tahapan-tahapan berikut. Tahap pertama yaitu membentuk sebuah pohon keputusan dengan membentuk atau menggambarkan cabang-cabangnya. Pada tahapan pertama ini dari titik pilihan atau choice node, yaitu mulai dari arah paling kiri ke arah kanan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat cabang-cabang alternatif atau alternatif branch. Yang kedua, pada akhir tiap-tiap cabang alternatif gambarkan kemungkinan hasil dari cabang sebagai cabang dari titik hasil atau outcome node dengan membuat lingkaran pada tiap-tiap alternatif dan kemudian membuat cabang-cabang lagi pada suatu kondisi yang berbeda. Tahap kedua yaitu membentuk suatu pohon keputusan dengan menyisipkan daun-daun. Pada langkah kedua ini dimaksudkan untuk menambah informasi yang relevan ke dalam pohon keputusan. Adapun pada tahapan ini harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan biaya pada masing-masing alternatif. Jika alternatif tersebut adalah biaya, maka di depan angka tersebut harus diberi tanda negatif. Menentukan probabilitas untuk masing-masing kejadian. Nilai probabilitas dapat berubah jika ditemukan informasi tambahan yang relevan. Misalnya saja, setelah dilakukan kegiatan survei atau riset pasar, dan seterusnya. Menentukan nilai kesuksesan kotor atau payoff kotor dari masing-masing hasil. Yang ketiga, yaitu memotong cabang keputusan dengan mengumpulkan informasi jika perlu. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pohon keputusan. Dalam memotong cabang-cabang yang tidak diperlukan ada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sebab kesalahan dalam memotong cabang akan mengakibatkan kesalahan penerimaan informasi dan berakibat fatal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada tahap ini harus dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung nilai bersih yang diharapkan pada tiap-tiap titik dengan rumus net expected value atau hasil yang diharapkan. Rumusnya NAV sama dengan minus biaya plus P1 atau P of 1 plus NAV sama dengan minus biaya ditambah P1 dikali P of 1 ditambah P2 dikali P of 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu mengubah masing-masing titik hasil dengan nilai bersih yang diharapkan pada cabang-cabangnya. Kemudian yang ketiga, pada masing-masing titik pilihan, potong atau buanglah masing-masing cabang alternatif yang tidak dipakai. Dengan catatan, jika nilai NAV mencerminkan biaya atau rugi, maka yang dipotong adalah NAV masing-masing alternatif yang besar. Artinya, hanya tinggal satu alternatif pilihan, yaitu biaya atau kerugian yang terkecil. Jika NAV mencerminkan profit atau pendapatan, maka yang dipotong adalah NAV yang paling kecil nilainya. Dan yang tersisa adalah pilihan dari satu nilai NAV yang terbesar. Selanjutnya kita masuk ke penggambaran diagram pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan urutan grafik yang menggambarkan urutan-urutan suatu keputusan serta peristiwa-peristiwa dalam berbagai situasi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah diagram. Diagram tersebut merupakan cerminan dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembuatan pohon keputusan. Yang pertama, diagram pohon keputusan kondisi deterministik. Kondisi yang pertama, single stage. Kan tadi deterministik ada single stage, ada multiple stage atau multi stage. Ini yang single stage. Dari informasi pada tabel yang dibuatkan diagram pohon keputusan kondisi deterministik tahap pertama. Kondisi deterministik berarti state of nature dapat diprediksikan secara pasti pada tiap-tiap alternatif strategi. Single stage berarti pohon keputusan paling sedikit mempunyai satu titik kemungkinan
peristiwa yang pada satu titik keputusan. Nah, tadi kan kita sudah belajar yang pertama decision node, decision branch, state of nature node, state of nature branch, dan terakhir payoff atau ganjaran. Seperti ini, urutannya seperti ini. Jadi ini titik penentuan keputusan, ini cabang keputusan, ini adalah apa ya tadi? State of nature itu maksudnya konsekuensi dari cabang tersebut, bukan konsekuensi, apa ya? Semacam tadi disebutkan apa? Coba tadi nanti dilihat sendiri. Yang ketiga ini urutannya apa? Ini adalah cabang dari yang ketiga ini ditandai dengan lingkaran. Kemudian yang terakhir ini ganjaran. Tidak apa, nanti coba diputar lagi ke belakang. Kita lanjutkan. Dari diagram pohon keputusan tersebut dapat dijelaskan bagaimana proses terjadinya suatu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dimulai dari satu titik keputusan atau decision node atau choice node. Nomor 1 yang digambarkan sebagai 1 di dalam kotak. Ya, ini ya 1 di dalam kotak. Kemudian kita lanjutkan. Pembuatan keputusan dihadapkan pada 3 alternatif keputusan, yaitu decision 1, decision 2, and decision 3. Ini adalah decision branch atau cabang dari keputusan D1, D2, D3. Kemudian tiap alternatif mempunyai 2 kemungkinan situasi masa yang akan datang atau state of nature. Oh, ini maksudnya kemungkinan dari situasi yang akan diambil jika keputusan tersebut digunakan, atau kemungkinan disimbolkan dengan S1 dan S2. S1, S2, S1, S2, S1 dan S2. Pada tiap ujung dari alternatif keputusan ditandai dengan nomor 1, 2, 3 yang disebut state of nature nodes, dan simbol tersebut berpangkal dari state of nature branch atau cabang yang menggambarkan kemungkinan situasi masa yang akan datang. Ini ya. Jadi ini yang pertama keputusan, ini cabang dari keputusan. Kemudian ini kemungkinan terjadinya peristiwa jika keputusan ini diambil, atau kemungkinan terjadinya sesuatu jika keputusan ini diambil, dan ini cabang dari kemungkinan tersebut, cabang dari kemungkinan hasil yang akan dilakukan jika keputusan ini dipilih. Kemudian yang terakhir ini payoff, ini adalah ganjaran atau biaya atau keuntungan yang akan diterima jika keputusan tersebut diambil. Tiap ujung dari state of nature branch mewakili payoff atau nilai kesuksesan. Bisa berupa laba atau biaya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada tiap-tiap state of nature. Kemudian proses keputusan diambil. Situasi pada tabel dan gambar diagram pohon keputusan adalah deterministik. Maka tiap-tiap state of nature node akan dihadapkan 2 state of nature branch S1 atau S2 dengan nilai payoff S1 sama dengan A dan S2 sama dengan B. Jika payoff adalah laba, maka A lebih besar dari B. Maka state of nature node nomor 2 nilainya adalah A, karena A lebih besar dari B. Namun jika payoff adalah cerminan biaya dari nilai dan A lebih besar dari B, maka state of nature node pada nilai pada yang kedua adalah B. Selanjutnya pada state of nature 3, jika payoff adalah laba, maka C lebih besar dari D, maka nilai yang diambil adalah C. Untuk state of nature yang ketiga. Namun jika payoff adalah biaya dan
C lebih besar dari D, maka nilai yang akan diambil adalah D untuk state of nature yang ketiga. Pada state of nature yang keempat, jika P of adalah laba, maka E lebih besar dari F, maka nilai yang diambil adalah E untuk state of nature yang keempat. Namun jika P of adalah biaya dan E lebih besar dari F, maka nilai yang akan diambil adalah F untuk state of nature yang keempat. Jadi begini, mungkin agak bingung. Jika kita mengambil ini, jika kita menentukan keputusan yang pertama ini, oke, pada permasalahan ini, pada keputusan yang pertama ini, kita akan memilih cabang yang pertama. Lalu kita masuk angka kedua. Nah, kondisi yang kedua ini menimbulkan cabang A dan cabang B. Jika cabang A itu nilainya lebih besar dari B, sedangkan keputusan yang diambil ini berupa keuntungan, jika A lebih besar dari B, maka A yang akan diambil. Namun jika kerugian pada titik yang kedua ini, itu kerugian, hal tersebut adalah kerugian, dan nilai A lebih besar dari B, atau ganjaran A lebih besar dari B, maka yang akan dipilih adalah B, karena ini adalah biaya atau kerugian yang akan ditanggung nantinya. Kita kembalikan lagi ke konsep yang awal. Jika keuntungan, kita ngambil yang besar, paling besar. Jika kerugian, kita ngambil yang paling kecil keputusan tersebut. Gitu ya, paham ya konsepnya ya. Kurang lebih seperti itu. Bukan kurang lebih ya, memang seperti itu. Dan seterusnya, jika keputusan selanjutnya C lebih besar dari D, jika keuntungan maka yang C yang akan diambil, jika kerugian D yang kerugian yang paling kecil, kita ngambil yang D. Seperti itu. Saya lanjutkan. Oh, sudah diuraikan. Bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri, saya lanjutkan. Kita masuk ke yang multistage. Berikut ini akan diberikan ilustrasi tentang pohon keputusan dalam kondisi deterministik multistage. Ilustrasi segera sengaja diberikan dengan angka-angka untuk memudahkan pemahaman. Bisa dibaca sendiri tabelnya, bisa di pause mungkin. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Dari tabel tersebut akan dibuatkan diagram pohon keputusan deterministik tahap ganda sebagai berikut. Nah, jadi agak berbeda seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah single stage atau satu keputusan. Kalau ini ada dua jenis atau multi stage, lebih dari satu. Oke, sudah diamati. Ini choice node-nya, ini branch of choice node, ini decision choice node. Ini ada, ini tidak ada decision choice node-nya. Ini decision choice node yang A, ini yang B, ini yang tidak ada. Ini adalah garis waktunya. Garis waktu jika mengganti pada tahun pertama, garis waktu jika mengganti pada tahun kedua. Oke, sudah paham, sudah diamati. Saya lanjutkan. Dari gambar diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa pengambil keputusan menghadapi dua keputusan. Yang pertama, keputusan pertama ditentukan pada tahun pertama, yaitu mengganti atau tidak. Tahun pertama ini mengganti sekarang, 700 juta yang dibayarkan, tidak mengganti 900 juta nilainya. Ini nilainya 700 juta dan ini nilainya 900 juta. Kita lanjutkan. Jika keputusan adalah tidak mengganti pada tahun kedua, dihadapkan mengganti atau tidak dalam proses analisis pohon keputusan,
Sebagaimana tertuang dalam gambar diagram tersebut, keputusan justru dimulai dari ujung kanan terlebih dahulu, kemudian menuju keputusan akhir atas dua kemungkinan, yaitu mengganti atau tidak. Pada tahun kedua, jika mengganti akan diperoleh payoff atau laba sebesar 600 juta. Sedangkan jika tidak hanya akan diperoleh laba sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, putusan awal akan dipilih sebaiknya mengganti atau option yang kedua dengan perolehan laba sebesar 600 juta. Tahapan berikutnya adalah membandingkan antara option 1 mengganti sekarang dengan option 2 mengganti setelah 1 tahun. Kondisi tersebut dapat digambarkan melalui diagram pohon keputusan tahap akhir sebagai berikut. Jika mengganti sekarang adalah sekian. Jika mengganti setelah 1 tahun adalah sekian. Gambar tersebut menjelaskan adalah keputusan akhir adalah option 1 atau sebaliknya mengganti sekarang. Karena akan diperoleh payoff tertinggi sebesar 1.600 juta atau 1,6 miliar 1.600 juta. Seperti itu. Kita lanjutkan ke diagram pohon keputusan kondisi stokastik. Yang single stage. Tabelnya silakan diamati terlebih dahulu. Oke. Dari tabel tersebut dapat dibuatkan diagram pohon keputusan kondisi stokastik atau probabilistik single stage sebagai berikut. Seperti ini. Oke. Saya lanjutkan. Diagram tersebut menjelaskan bahwa pengambil keputusan dihadapkan pada dua pilihan strategi, D1 atau D2. D1 atau D2. Dan masing-masing menghadapi kondisi masa depan, yaitu S1 dan S2. S1, ini kok P2? Ini S2-nya. S1 dan S2. Oke. Dan masing-masing kondisi menghadapi dua kemungkinan terjadinya peristiwa, yaitu P1 dan P2. P1 di sini, ini S1 dan P1, ini S2 dan P2. S1 P1 dan S2 P2. Untuk mengetahui alternatif mana yang akan dipilih, maka diperlukan penyelesaian menggunakan Net Expected Value atau NEV, tadi sudah kita sempat bahas. Yang dirumuskan sebagai berikut. Jika bentuknya biaya, NEV sama dengan cos plus P1 kali S1 plus P2 kali S2 dan seterusnya. Keterangannya bisa dibaca sendiri. NEV adalah nilai bersih dari payoff yang diharapkan, cos adalah biaya, P1 probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa pada situasi yang pertama, kondisi masa depan yang pertama. P2 adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa pada situasi yang kedua. S1, S2 adalah state of nature pada masing-masing payoff, tiap-tiap alternatif keputusan, dan N adalah nilai maksimal dari probabilitas. Nilai maksimal dari kemungkinan adalah 1. Saya lanjutkan ke multistage. Multistage yang probability atau apa tadi? Stokastik. Multistage pada stokastik. Untuk mempermudah pemahaman, pada diagram multistage diberikan ilustrasi sebagai berikut. Pengambilan keputusan dihadapkan dua pilihan strategi, yaitu D1, D2, masing-masing dihadapkan pada state of nature S1, S2, dan kemungkinan terjadinya payoff pada masing-masing adalah P1 dan P2. Masing-masing payoff diwakili oleh X11, X12, bukan X11, maksudnya X11, X12, X21, dan X22, dan seterusnya. Pengambil keputusan juga sedang berhadapan dengan pertimbangan melakukan studi pasar atau tidak terhadap masing-masing alternatif strategi. Kondisi ilustrasi ini
akan tampak lebih mudah dipahami jika digambar dalam sebuah diagram pohon keputusan multistage kondisi stokastik atau probabilistik. Seperti ini gambarnya. Ini studi pasar, kemudian ini kondisinya seperti ini situasinya, state of nature-nya, ini cabang dari state of nature, dan ini adalah nilai dari payoff-nya. Payoff-nya, semua ini payoff, ini juga payoff, ya, bisa diamati sendiri gambarnya. Berikut penjelasannya. Mengambil keputusan senantiasa diharapkan pada dua pilihan, yaitu D1 dan D2, baik pada posisi melakukan studi pasar ataupun tidak. Keputusan terakhir yang harus diambil adalah berapa besar profit atau biaya, keuntungan atau biaya yang dikeluarkan pada masing-masing alternatif. Bisa itu D1 atau D2. Pada masing-masing alternatif, studi pasar atau tanpa studi pasar, kemungkinan keputusan adalah studi pasar D1 atau D2, tanpa studi pasar D1 atau D2. Jika D1 lebih besar daripada D2, dengan melakukan studi pasar D1 menjadi keputusan dengan catatan payoff adalah profit. Kemudian jika D1 lebih besar daripada D2 tanpa melakukan studi pasar, maka yang akan menjadi keputusan juga akan D1. Hasil keputusan antara dengan melakukan studi pasar dan tanpa studi pasar diperbandingkan. Jika ternyata studi pasar dan tidak melakukan studi pasar itu lebih besar hasilnya daripada tidak melakukan studi pasar, maka keputusan akhir adalah alternatif D1 dengan melakukan studi pasar yang harus menjadi keputusan. Jadi pertama kita membandingkan terlebih dahulu keputusan mana yang akan dipilih antara decision 1 melakukan studi pasar atau tidak. Melakukan studi pasar pada kondisi decision 1 atau decision yang kedua. Jika decision 1 lebih profit, kita pilih yang itu, yang profit, D1. Kemudian tanpa studi pasar, D1 atau D2. Ternyata D1 nilainya lebih besar, jadi yang kita ambil D1 yang tanpa studi pasar. Kemudian kita bandingkan antara D1 ini yang melakukan studi pasar dan D1 yang tidak melakukan studi pasar, namun ternyata alternatifnya yang paling menguntungkan adalah D1 yang melakukan studi pasar, maka keputusan tersebut yang akan kita ambil. Seperti itu. Jadi keputusan ini yang akan diambil karena keputusan ini yang paling baik di antara semua keputusan yang paling baik yang ada. Berikutnya, ini ada satu kasus. Jadi pembahasan sudah semua ya mengenai pengambilan keputusan yang stokastik. Yang pertama tadi sama yang kedua. Yang pertama tadi yang multi stage, single stage, yang kedua juga sudah multi stage dan single stage. Kita masuk ke kasus yang pertama. Sebenarnya ada tugas pada pertemuan kali ini, cuman silahkan dikerjakan untuk menambah nilai dari pohon keputusan, dari materi pohon keputusan. Yang pertama, kasus yang pertama yaitu suatu perusahaan menghadapi suatu masalah. Apakah akan melakukan pembangunan pabrik baru yang berukuran kecil atau besar? Apabila membangun pabrik baru berukuran besar, maka diperlukan investasi sebesar 3,5 miliar rupiah. Sedangkan apabila akan dibangun pabrik kecil, biaya yang akan dikeluarkan untuk investasi sebesar 1,5 miliar. Kemungkinan diperoleh permintaan tinggi adalah sebesar 70% dan kemungkinan diperolehnya permintaan terendah adalah 30%. Jadi antara 70 dan 30. Apabila perusahaan membangun pabrik besar dan dengan permintaan tinggi, investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan sebesar 750 juta rupiah per tahun. Tapi bila permintaan rendah akan menghasilkan sebesar 250 juta per tahun. Sementara itu, apabila perusahaan membangun pabrik kecil dan permintaan tinggi, maka perusahaan akan mendapatkan aliran kas masuk sebesar 400 juta. Dan permintaan terendah, maka aliran kas masuk sebesar 200 juta rupiah per setiap tahun.
Investasi tersebut diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis selama 10 tahun. Kasus ini sebenarnya bisa dipandang dari dua sisi kondisi. Yang pertama, deterministik dan scholastic single stage. Jika kita akan menyesuaikan pada kondisi deterministik single stage, maka kita harus mengabaikan kemungkinannya terjadinya probabilitas permintaan tinggi atau permintaan rendah. Oleh karena itu, kasus satu tersebut kita coba selesaikan dari dua sisi. Yang pertama, penyelesaian kasus menggunakan deterministic single stage sebagai berikut. Silakan diamati tabelnya. Lalu seperti ini penyelesaiannya. Nilai payoff masing-masing cabang dapat dicari sebagai berikut. Apabila membangun pabrik besar, maka nilai payoff sebesar yang diharapkan demand tinggi sebesar sekian-sekian. Karena kondisi masa depan dapat dipastikan, maka dipastikan permintaan tinggi, maka besarnya payoff yang diharapkan adalah 7,5 miliar. Apabila membangun pabrik kecil sebesar sekian, jika dipastikan permintaan tinggi, maka nilai payoff yang diharapkan adalah 4M. Kedua nilai payoff masing-masing alternatif tersebut kemudian dikurangi biaya yang dikeluarkan masing-masing alternatif. Sekian. D1 pabrik besar 4M setelah dikurangi biaya operasional pabrik, dan D2 pabrik kecil 1,5M ditambah dengan 4M sama dengan 2,5. Kondisi tersebut dapat digambarkan melalui pohon keputusan langkah terakhir seperti ini, yang akan diambil tentunya yang menghasilkan keuntungan terbesar, yaitu 4M. Nah, kemudian setelah kita menggunakan cara deterministik yang pertama, kita lanjutkan menggunakan penyelesaian kasus menggunakan stokastik atau probabilistik. Sama, namun di sini ditambahkan ada probabilitas. Jika tertinggi sekian, terendah sekian. Kita masuk. Begini pohon keputusannya. Lalu dari pohon keputusan tersebut ditentukan NAV-nya. Berapa NAV-nya untuk D1? 2,5M dan NAV untuk D2 sebesar 1,9M. Dengan demikian, atas dasar perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam pohon keputusan sebagai berikut. Ini 2,5M minus 3,5 minus 1,5. Untungnya 6M, ini cuma 3,4M. Ini jika kondisi terbaik sekian, kondisi terendah sekian, kondisi terbaiknya itu 0,7, kondisi terendahnya 0,3. Selanjutnya, pada akhir pohon keputusan digambarkan pohon keputusan yang cabangnya yang tidak perlu siap dipotong. Jadi yang menghasilkan keuntungan terendah dan biaya yang tinggi dihilangkan kondisi tersebut. Kemudian tersisa hanya sekian. Ada 2 cabang. Dengan demikian nilai terkecil kita potong dari pohon keputusan dan tinggallah satu keputusan terbaik, yaitu membangun pabrik besar dengan nilai bersih yang diharapkan pada tahun ke-10 adalah sebesar 6M. Nah, sebesar 6M. Jadi keputusan yang diambil akan beda jika kita menggunakan jenis pohon keputusan yang berbeda pula. Seperti itu. Kita lanjutkan kasus 2. Gini ya. Sebuah perusahaan telah membentuk tim riset operasi dengan para anggota dari departemen-departemen R&D, produksi, keuangan, dan pemasaran. Kelompok-kelompok diminta untuk menyiapkan penyajikan analisis investasi yang dipertimbangkan pengeluaran bagi pengembangan suatu pabrik, peramalan penjualan bagi produk baru, dan aliran kas bersih selama usia ekonomis perusahaan.
Setelah mempertimbangkan beberapa alternatif strategi-strategi yang disajikan atau diajukan pada top leader sebagai berikut. Strategi pertama, membangun sebuah pabrik besar dengan estimasi biaya 3,5 M. Alternatif ini menghadapi dua kondisi pasar, yaitu permintaan tinggi P70 dan permintaan terendah probability-nya 30. Apabila permintaan tinggi, perusahaan dapat mengharapkan akan menerima aliran kas tahunan sebesar 600 juta. Jika permintaan rendah, aliran kas yang diterima adalah sebesar 150 juta. Yang kedua, strategi yang kedua yaitu membangun sebuah pabrik kecil dengan estimasi biaya 1,5 M. Alternatif ini juga menghadapi dua kondisi pasar, yaitu kondisi permintaan tinggi dengan probabilitas 70% dan permintaan terendah sebesar probabilitas 30%. Apabila permintaan rendah dan tetap rendah selama 3 tahun, pabrik tidak diperluas dengan harapan aliran kas tahunan adalah 200 juta. Apabila permintaan awal tinggi dan tetap tinggi selama 3 tahun, aliran kas tahunan sebesar 350 juta rupiah. Perusahaan akan menghadapi keputusan lain, yaitu apakah pabrik diperluas atau tidak. Jika diperluas, akan diperkirakan menelan biaya sebesar 2 M. Analisis alternatif keputusan ini akan menghadapi dua kondisi pasar, yaitu permintaan tinggi dengan probabilitas 70 dan permintaan rendah dengan probabilitas 30. Apabila permintaan tinggi diharapkan akan menerima aliran kas bersih tahunan 650 juta selama 7 tahun. Apabila permintaan rendah diharapkan akan menerima aliran kas bersih tahunan 150 juta selama 7 tahun. Jika tidak diperluas, perusahaan juga dihadapkan pada dua kondisi pasar, yaitu permintaan tinggi dengan probabilitas 70% dan permintaan rendah dengan probabilitas 30%. Apabila permintaan tinggi, harapan aliran kas yang akan diterima adalah 400 juta rupiah. Dan apabila permintaan rendah, aliran kas yang diterima adalah 150 juta rupiah. Masing-masing selama 7 tahun. Kasus 2 dapat diselesaikan dengan kondisi pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu penyelesaian deterministik multistage dan stokastik multistage. Sayangnya soal ini dikerjakan dan menjadi tugas pada pertemuan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari sendiri atau ditanyakan mengenai pohon keputusan. Namun jangan lupa dikumpulkan tugasnya pada minggu depan, pada pertemuan yang ke-13 sebelum 2